Oke, jadi gue udah resmi pakai iPhone 15 ini selama setahun lebih buat jadi daily driver gue. Dan dalam setahun kebelakang ini, gue makin yakin kalau si iPhone 15 ini bakalan jadi the new iPhone 13. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau gue perhatiin, si iPhone 13 ini tuh banyak dibeli sama orang yang kebelet pengen punya iPhone, tapi budgetnya tuh kepepet. Which is nggak masalah banget, karena gue juga ngerti apa aja selling point dari sebuah iPhone. Dan kenapa untuk sebagian orang, iPhone itu udah bukan jadi alat lagi, tapi jadi personalitinya. Nah, makanya di sini gue bilang, kalau kalian ngerasa kalian itu pengen banget punya iPhone, pengen banget beli iPhone, tapi budgetnya tuh masih belum cukup buat beli yang iPhone 17 base model, gue saranin please banget gak usah lirik-lirik lagi yang si 13 sama 14, tapi nabung dikit lagi buat dapet si 15 ini. Dan alasannya lumayan banyak ya. Dari mulai kamera utamanya yang lompat jauh dari sensor 12 megapiksel jadi 48 megapiksel, port chargingnya udah pakai USB-C, udah ada Dynamic Island-nya yang menurut gue secara visual lebih enak dilihat dari notch biasa, dan masih banyak lagi sebenarnya. Gue juga bakal jelasin kenapa hal-hal yang barusan gue sebut itu penting banget, terutama sebagai full-time content creator yang umumnya tuh bakalan lebih ngulik dan manfaatin fitur-fitur yang ada di iPhone ketimbang orang-orang biasa. Dan bakal gue mulai dari si kameranya. Base iPhone 15 ini jadi seri iPhone pertama yang ngambil lompatan jauh dari base iPhone sebelumnya, karena kamera utamanya upgrade dari 12 megapiksel jadi 48 megapiksel, which is spek kamera yang ada juga di 14 Pro, walaupun memang beda di focal length dan aperture-nya ya. Tapi artinya dengan base model iPhone 15 ini, at least dengan kamera utamanya, kita bisa dapetin hasil foto dan video sekelas dengan seri-seri iPhone Pro model. Sensor 48 megapiksel juga berarti kalau misalnya hasil foto atau videonya di cropping, itu toleransinya lebih tinggi dibanding sensor 12 megapiksel. Dan ini juga bisa ngaruh kalau misalnya kalian mau pakai digital zoom-nya, let's say buat rekam-rekam konser gitu kan. Tapi kalau kalian beneran cari HP yang buat rekam konser sih, gue saranin nggak usah ambil yang base model sekalian, mending ambil yang iPhone Pro atau Android aja yang emang kamera telefotonya tuh bagus. Jadi kalau misalnya kalian peduli sama kualitas kamera buat foto-foto atau rekam-rekam video, jauh lebih beneficial untuk kalian ambil si base iPhone 15 ini ketimbang base iPhone 13 atau 14. Tapi kalau kalian butuh kamera telefoto atau fitur ProRes Pro RAW, itu beda cerita sih. Karena artinya kalian harus beli yang iPhone Pro dan video ini bukan buat kalian. Jadi balik lagi, menurut gua kalau kalian mau beli iPhone yang kameranya udah mantep dengan budget kepepet, itu gua rasa cuma bisa start di base iPhone 15 aja sih. Karena yang base 13 sama yang base 14 itu udah kebanting banget sama si 15 ini secara spesifikasinya. Nah, yang kedua mau gua bahas itu port USB-C yang menurut gua salah satu upgrade paling penting ya dalam semua seri iPhone. Port USB-C ini benefitnya bukan cuma buat ngecas aja, walaupun emang kalau buat ngecas itu jauh lebih beneficial kalau misalnya port HP lo tuh USB-C. Kayak misalnya gue tuh sering banget ditanyain sama teman gue, punya charger iPhone apa enggak? Ya gue bingung jawabnya. Kan pasti dia nge-refer charger iPhone tuh maksudnya charger yang portnya tuh Lightning. Jadi kalau gue jawabnya iya, pasti nggak sesuai sama ekspektasi dia, karena dia butuhnya port Lightning, sedangkan charger iPhone gue ya Type-C. Tapi kalau gue jawab enggak juga nggak sesuai fakta gitu ya, karena HP gue iPhone ya charger gue juga otomatis charger HP iPhone dong. Dan jatuhnya juga kalau misalnya kalian pakai iPhone yang portnya udah USB-C terus kalian lupa bawa charger, kan gampang tinggal minjem ke teman kalian yang pakai Android aja, toh juga sama-sama Type-C juga. Nah, benefit lain dari port USB-C ini adalah kemampuan buat colok-colok device tanpa harus pakai converter. Khususnya di skenario gua yang baru-baru aja terjadi adalah untuk nyolokin SSD eksternal buat backup data. Jadi memang beberapa hari yang lalu gue sempat kepenuhan storage, jadi gue coba colok SSD eksternal gue dan ternyata bisa cuy, langsung backup ke SSD-nya tanpa harus colok ke komputer sama sekali. Jadinya kan gue nggak perlu langganan iCloud, terus datanya tuh bisa langsung gue olah di PC gue ataupun di MacBook gue ini. Intinya port USB-C ini tuh beneficial banget sih, banyak banget manfaatnya. Walaupun memang kalau untuk yang di base iPhone 15 ini dan base iPhone 16 juga, itu USB-C-nya masih USB 2.0, jadi kalau buat transfer data ya agak lemot sih. Kalau mau lebih kenceng ya sekali lagi beli yang 17 base model atau yang iPhone Pro sekalian. Nah, hal ketiga yang mau gua bahas itu ada di chipsetnya, dimana si base iPhone 15 ini udah pakai chipset yang sama kayak 14 Pro, which is A16 Bionic. Artinya sebenarnya secara performa si base iPhone 15 ini tuh udah setara gitu ya sama si iPhone 14 Pro. Mau buat desain, ngedit video, apapun itu prosesinya udah kenceng banget. Plus mau main game apapun juga lancar semua.
Dan sebenarnya soal chipset ini nggak cuma ngaruh di performa teknisnya aja, tapi ngaruh juga ke overall experience kita pakai si HP-nya. Dari mulai kita scrolling di homepage, scrolling sosial media, sampai buat processing hasil foto atau video kita, semakin bagus chipsetnya ya pasti semakin lancar juga. Jadi daripada kalian kompromi sama chipset yang lebih lama, gue rasa si A16 Bionic ini udah jadi bare minimum sih. Dan hal keempat yang mau gue bahas itu pastinya soal longevity atau pemakaian jangka panjang. Karena seperti yang kalian tahu, software dan security update di iPhone itu panjang-panjang banget. Base iPhone 15 ini startnya di iOS 17 dan bakal masih dapat update sampai at least iOS 29 atau masih dapat update sampai tahun 2028 nanti cuy. Emang sih, di sini gue belum update iPhone 15 gue jadi iOS 26. Bukan karena takut performanya bakal turun ya, tapi jujur aja gue nggak gitu suka sama si design language Liquid Glass si iOS 26 ini. Bahkan MacBook gue ini aja masih gue bikin stuck di macOS Sequoia aja gitu, nggak mau gue update ke tahu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya udah ada iOS 27 atau update baru yang design language-nya juga baru gitu ya, bukan si Liquid Glass ini, mungkin gue bakal update dan harusnya performanya juga ngangkat karena dia udah pakai chipset yang A16 Bionic itu. Tapi buat sekarang sih kayaknya gue stay di iOS 18 dulu aja dah. Artinya, secara value overall di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 nanti, iPhone 15 ini bakal tetap jadi base iPhone yang value for money-nya tuh masuk akal banget buat dibeli. Apalagi kalau misalnya tahun depan turun harga lagi gitu kan. Tapi emang sih iPhone 15 ini tuh nggak sempurna ya, karena memang ada beberapa kekurangan yang menurut gue sih cukup ganggu selama gue setahun pakai ini. Kayak misalnya layarnya yang masih 60Hz, which is akhirnya di-address ya sama Apple dengan bikin base model iPhone 17, layarnya udah 120Hz. Terus baterainya juga menurut gue sih iPhone 15 ini not the best ya, karena memang setahun gue pakai juga dia battery health-nya udah turun jadi sekitar 88%. Tapi sebenarnya waktu masih 90-an dan bahkan 100% juga menurut gua nggak awet-awet banget sih. Makanya sekarang gua kalau kemana-mana selalu bawa power bank MagSafe, lebih aman aja gitu rasanya. Dan gue juga ngerasa kalau ternyata 128GB tuh nggak cukup ya. Terutama kalau kalian tipe orang yang emang suka foto-foto atau rekam video dan apalagi videonya tuh pakai resolusi 4K, itu makan storage-nya gede banget cuy. Udah gitu, kalau misalnya kalian mau main game gede kayak Genshin Impact, Wuthering Waves, aduh itu pasti 128GB sisa dikit banget pasti. Makanya sebenarnya kalau misalnya kalian ada budgetnya, gue rasa si iPhone 17 base model tuh udah perfect banget. Layar 120Hz, base modelnya udah storage 256GB, fast charging pula. Basically iPhone Pro model tanpa kamera telefoto dan ProRes Pro RAW cuy. Tapi seperti yang udah gue bilang tadi, kalau misalnya budget kalian nggak cukup buat beli yang si iPhone 17 base model, gue rasa the next best thing ya yang bisa kalian beli yang value for money-nya tuh masih mantep, ya ini si iPhone 15 base model. Bahkan menurut gue lebih worth it ya dibanding base modelnya iPhone 16 karena secara fitur juga ada semua di 15 ini yang esensial dan fitur-fitur yang kayak misalnya Apple Intelligence atau tombol kamera kontrol itu juga kayaknya nggak bakal kepake deh soalnya Apple Intelligence juga toh nggak bagus-bagus amat kan. Tapi kalau menurut kalian gimana soal si iPhone 15 base model ini? Setuju nggak sama opini gue? Atau mungkin kalian tetap nggak apa-apa nih sekarang masih beli yang base model 13 atau 14 atau mending beli yang base model 16 aja kalau misalnya pengen yang lebih budget. Atau semua pilihan itu kayak pilihan yang nggak valid gitu. Mending langsung 17 base model aja, lu nabung dulu gitu kan? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk review dan experience pribadi gua pakai si iPhone 15 ini selama setahun ke belakang ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.